Sebelum nonton video kali ini, gue sarankan untuk teman-teman semuanya subscribe channel gue ini dan tembus sampai 5.000 subscriber. Ini teman-teman, tembus sampai 5.000 subscriber untuk bisa dapetin helm bandit ini. Dan video mengenai soal aturan atau rulesnya udah gue bikin video juga. Silahkan teman-teman cek aja di channel gue. Oke, tembus sampai 5.000 subscriber dan teman-teman bakal bisa dapetin helm bandit lokal ini. Sekarang teman-teman boleh lanjut untuk nonton videonya. Gue pengen jalan-jalan dulu pakai helm ini. Dadah. Halo sobat bosku, balik lagi di channel Fazik bareng gue Alfa di sini. Episode video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang baru ada pada Blacky, yang sebenarnya sih ini dipasang lama teman-teman, yaitu seperti teman-teman lihat, gue udah masang sideback dan juga backrack kawan-kawan. Kalau teman-teman yang udah pernah nonton video gue saat touring atau mini touring ke Pinusa Lampung Barat, jadi gue tuh udah pakai sideback dan juga udah pakai backrack baru, dan baru ini gue kesempatan untuk mereview sideback dan juga backrack gue. Jadi hal pertama yang pengen gue bahas di sini adalah mengenai soal sidebacknya dulu teman-teman. Jadi untuk sidebacknya ini gue buat sideback alias handmade ya. Itu gue bikin itu gue PO atau pre-order di Bandung kalau nggak salah tempatnya waktu itu teman-teman. Yang kemarin pernah sempat gue juga posting di instastory gue. Kalau buat teman-teman yang follow Instagram gue minta bikin sesuai dengan selera dan kemauan gue. Kemarin sih pengennya warna hitam, tapi nggak tahu ya, gue BM jadi kayaknya mending warna coklat hitam aja sih, kayak gue coklat tua aja gitu, atau kayak warna tan. Soalnya ya gue berencana nanti ke depannya gue pengen ngubah warna kulit jok gue. Jadi teman-teman untuk sideback ini gue pakai bahan dari sintetis ya teman-teman, bukan kulit. Ini dari sintetis. Jadi kemarin itu waktu pas pengen pakai kulit asli harganya diminta 1 jutaan ya. Berhubung karena gue waktu itu belum ada budget segitu, gue hanya pengen pakai sideback yang biasa-biasa aja deh. Karena gue takutnya mengecewakan gitu kan, apalagi ini kan posisi kan yang bikinnya di Bandung, gue belum bisa ngeliat secara langsung. Sedangkan gue lagi di Lampung kan, jadi gue nggak bisa ngeliat bagaimana proses pembuatan dan apakah hasilnya sesuai dengan budget gitu kan. Walaupun gue emang selalu percaya bahwa emang ada harga ada rupa gitu kan, ada harga ada kualitas. Ini gue beli sepasang awal harga tuh 700 ribuan, gue tawar-tawar dapatnya itu sekitar 500 sampai 600 ribuan gitu lah. Gue lupa banget soalnya waktu itu emang lagi ada promo juga sih. Panjang dia, lebarnya kurang lebih sekitar, kemarin gue mintanya lebarnya itu 30 cm. Terus tingginya itu 28 cm teman-teman. Karena gue pikir-pikir kalau misalkan gue terlalu ketinggian nanti takutnya mentok sama nomor plat belakang gua. Pasti kalian juga nanyain. Nih, gue dikasih tahu lebih detailnya. Nah, untuk urusan nomor plat, ini nomor plat tuh nih. Ini nomor platnya ya, gua taruh sini tuh. Tapi alhamdulillahnya, jadi nomor plat gua ini menguntungkan gua. Jadi bracket ini nggak mentok. Aturnya kalau misalkan agak keras sedikit dia mentok. Tapi pas gua giniin, tuh nggak mentok. Jadi kalau buat teman-teman yang nanyain, bang itu sidebacknya mentok nggak sama nomor plat? Nggak ya cuy, tuh nggak mentok. Jadi dia nggak mentok sama nomor platnya, seperti itu teman-teman. Untuk mengenai soal detailnya, jadi sideback ini tuh ada 4 untuk pengait gitu ya, 4 untuk masukin tali gitu buat untuk kita nempel saat di backrack. Nah untuk backrack ini, by the way untuk backrack ini gue beli di brand custom part. Ini sebenarnya sih handmade buat untuk motor Kawasaki W175 ya teman-teman. Tapi ini gue akali, jadi di bagian dudukannya ke baut shock itu gue potong, gue las lagi karena soalnya ini kan backrack khusus buat Kawasaki W175 yang otomatis itu sudah dihitung sesuai dengan rangka W175. Berarti kan kalau misalkan disamain dengan Scorpio kan itu berbeda kawan-kawan. Ubahnya sih minor-minor aja sih, cuman kayak ngelas, potong, dan ya ngecat lagi. Itu juga ngecat bagian yang udah dipotong-potong aja sih teman-teman, seperti itu. Untuk backrack ini gue beli di brand custom part, itu copotan dari W175 kawan-kawan. Dengan harga kemarin itu kalau nggak salah 300 ribu kalau tidak salah ya untuk backracknya. Soal sideback ini gue handmade, yang sudah pasti gue bikin sesuai dengan desain yang gue pengen teman-teman. Nah untuk desainnya sendiri teman-teman itu gue minta semacam logo dari, gue ambil konsep logo dari Google ya ini teman-teman. Jadi logonya ini punya makna cuy, anjay. Gue mau orangnya filosofi banget beneran deh. Jadi punya makna yang dimana
Kenapa gue di sini mengambil konsep logo? Kalau teman-teman ada sebuah helm dan di moncong helm atau di bibir helm itu ada action cam untuk action cam, karena ini melambangkan gua banget gitu. Gua adalah seorang kreator ya yang bikin video ketika gua lagi bawa motor atau motovlogger hanya bener gitu. Cuman ya bukan motovlogger juga sih. Intinya ya pokoknya itu adalah suatu kehobian gua gitu kan. Pakai helm dan ada GoPro atau action camnya gitu di moncong helmnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk selebihnya di sini ada nama motor gua, Blacky 225. 225 itu adalah cc-nya ya, dan tracker itu adalah jenis motor si Blacky. Dan ini poin plusnya nggak hanya untuk bisa dipakai untuk di motor atau setback doang ya. Ini bisa dipakai buat untuk tas selempang lah ya, atau slim bag gitu. Nah seperti ini teman-teman, ini ada ininya buat selempang untuk kita pakai buat jadiin tas slim bag gitu ya, atau tas selempang. Ini ada dudukannya langsung dapat dari sananya. Jadi nggak semata-mata ini hanya dipakai buat untuk tas motor. Tapi kalau teman-teman misalkan lagi di jalan pengen nyopotin tas, pengen kalian pakai gitu kan, karena kalian isi barang-barang penting, bisa kalian gendong gitu kan. Nah ini gue lagi kaitin bentar kawan-kawan. Nah seperti ini teman-teman. Walaupun emang ini kelihatan gede ya, sebenarnya kalau dipakai buat untuk tas sih emang kelihatan gede sih ini kawan-kawan. Cuman ya worth it aja kok kalau misalnya kita kayak ya ibaratnya buat ngantor, buat kerja gitu ya, atau misalkan kayak tuh kalau pakai buat kuliah masih oke aja kok, masih eye-catching kawan-kawan. Gimana? Keren kan? Jadi ini side bag bukan hanya bisa untuk di tas doang, tapi ini juga multifungsi. Bisa kita pakai juga buat untuk ke ngantor ataupun kayak sekolah atau kerja. Kalau sekolah sih kayaknya terlalu ini banget ya, terlalu mencolok ya. Mending kayaknya buat kalau kuliah sih masuk akal sih. Tuh, gokil ya. Nah paling kayak kurang lebih itu doang sih teman-teman. Kalau ngomongin soal side bag gua yang teman-teman suka nanya juga, dan emang udah gue nyanyi pengen bikin konten. Selebihnya kayak gitu doang. Harganya cuman gue beli sekitar 600 ribuan karena basicnya dari sintetis, bukan dari kulit asli. Dan ini juga handmade, sesuai dengan desain yang gue mau. Dan backrack itu cuman hanya 300 ribuan. Nah kemungkinan kalau backrack ini nanti ya gue pakai hanya sekedar pengen buat touring doang. Tapi kalau misalkan buat untuk muter-muter keliling kota aja, kayaknya nggak bakal gue pakai sih gitu teman-teman. Ini karena keperluan buat untuk touring gue aja. Oh iya, satu lagi teman-teman. Untuk side bag ini sendiri itu bisa kita isi dengan ya sekitar 3 lapis kaos gitu ya, atau misalkan dengan 2 jeans itu masih cukup kok ini. Maka dari itu gue sengaja banget minta lebar dari side bag itu 30 cm agar bisa masuk beberapa pakaian dan juga barang-barang yang gue butuhin nanti saat ke Jakarta, karena gue bentar lagi bakal ke Jakarta sih. Jadi video ini upload mungkin gue sudah di Jakarta. Sekian aja teman-teman untuk video kali ini, video singkat ya, hanya ngebahas soal review backrack dan side bagnya aja. Ya kalau buat teman-teman yang pengen bikin side bag seperti ini juga, silahkan teman-teman kontak aja, Instagramnya gue tinggalin di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir video gue. Gue akhiri video kali ini. Yang baru nonton jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya cuy, agar kalian akan ketinggalan updatean video-video terbaru dari gue. Gue Alfa cabut, peace.